Oke, halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aif Ananta, dan pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya, yaitu membedah alur logika, blok, dan arsitektur dari aplikasi manajemen stok barang. Saya akan menguraikan dari 8 screen utama yang telah saya bangun. Oke, ini saya pindah dulu. Jadi di sini saya telah membuat aplikasi tata barang. Ada 8 screen utama. Yang pertama itu screen inisialisasi atau tampilan screen pertama. Pertama ini bukan sekedar tampilan awal atau splash screen. Secara logika atau secara blocks, layar ini bertugas untuk mengecek koneksi jaringan dan memuat global variable sebelum melakukan routing otomatis ke layar login. Jadi fungsinya itu untuk mencegah terjadinya error null pointer di awal aplikasi. Jadi, login. Baru yang kedua itu ada login. Nah, namanya di login ini dia itu untuk proses autentikasi gitu. Jadi inilah tampilan dari untuk loginnya. Mana di sini ada username dan juga password. Di sini logika ke blok dulu. Nah, di sini logika blok ini difokuskan pada autentikasi REST API. Jadi saat tombol login eksekusi, aplikasi mengirim get ke endpoint table users di Airtable ini. Nah, blok akan memvalidasi input teks pengguna terhadap respons JSON dari server. Jika tervalidasi, dia akan mengarahkan langsung ke menu utama. Nih, ke menu utama. Jika gagal, blok error handling akan memunculkan notifikasi tanpa membuat aplikasi crash. Tuh, dia bakal nunjukin notifikasi kalau misalnya gagal pun, tapi nggak bakal crash. Oke, selanjutnya di yang ketiga itu ada menu utama atau navigasinya. Di sini ada barang masuk, barang keluar, stok akhir, laporan stok keluar. Nah, di sini screen ini berfungsi sebagai routing. Logika bloknya ini sebenarnya sangat sederhana ya kalau kita klik blok. Oke, di sini sangat sederhana. Tapi semuanya ini sangat penting karena untuk manajemen memori perpindahan antar layar yang mengkonfigurasi agar tidak menumpuk screennya. Jadi nggak memory leak dia. Melainkan menutup layar sebelum saat membuka modul baru. Jadi dia harus ditutup dulu. Jika kita buka modul baru, yang layar yang lama itu langsung ditutup biar nggak memory leak. Nah, selanjutnya saya akan ngejelasin yaitu screen barang masuk. Nah, sini agak ya. Screen barang masuk. Di sini ada data barang, tanggal, update stok masuk, kode barang, macamnya. Oke. Nah, di blok yang penting ya. Nah, di layar ini atau di screen barang masuk ini kita udah masuk ke core logicnya. Core logicnya itu transaksi. Jadi di blok ini dia tuh nggak langsung menyimpan data. Pertama
pertama dia itu mengeksekusi get terlebih dahulu untuk menarik stok terkini dari Airtable. Jadi dia bakal ngambil get dari Airtable nih. Nah, baru membuat block mat menjumlahkan input pengguna dengan stok tersebut. Jadi disesuaikan. Dia get dari database ini dan disesuaikan berapa jumlah atau stok barangnya. Nih. Nah, gitu. Nah, hasilnya dikirim menggunakan metode input ataupun fetch ke tabel master. Diikuti perintah POS untuk mencatat setiap riwayat transaksinya. Oke. Selanjutnya ada barang keluar. Barang keluar atau transaksi out. Desain dulu. Ini dia barang keluar. Ini ada kode barang, reset, masukkan jumlah barang keluar. Baru kita masuk ke blocks. Nah, ini sebenarnya arsitektur API-nya itu serupa lah bisa dibilang dengan barang masuk, namun dengan logika matematik pengurangan. Kalau tadi kan menambah stok ini, barang keluar berarti logikanya itu pengurangan. Baru kita menambahkan itu if else. Nih. Dia agak berbeda sama tadi. If then else. Ini banyak banget ya. Oke, selanjutnya itu screen detail barang. Nah, ke detail barang. Ini detail barang bakal nunjukin kode barang, nama barang, dan stok akhir. Nah, ini dibuat ini untuk mengefisiensi bandwidth ya. Dari screen sebelumnya. Jadi ini pakai API call. Selanjutnya memanggil ID yang pengen dipanggil ke Airtable. Prosesnya ini menggunakan JSON parsing. Dilakukan untuk mengekstrak metadata, memberikan informasi mendetail tanpa harus membuat ulang keseluruhan table. Ya. Baru yang terakhir di sini ada stok akhir. Ini stok akhir ya, apa akhirnya gitu kan, stok akhir. Untuk stok akhir ini fokusnya itu untuk read only, jadi hanya bisa baca data. Saat layar dimuat ini blok itu akan menarik seluruh record dari tabel master barangnya. Kompleksitasnya ada pada proses iterasi menggunakan block for each. Sistem membedah JSON array yang masuk memantahkan setiap value dan merendernya secara dinamis dan komponen list view. Nah, ini ada laporan juga. Ini laporan dimana di laporan ini kalau secara arsitektur blocks ini banyak. Layar ini memanggil data dari tabel sekunder Airtable menggunakan logika parsing JSON, kemudian menyajikan audit kapan barang masuk atau keluar lengkap dengan timestamps-nya. Jadi lengkap dengan tanggal dan waktu kapan barang masuk, barang keluar, itulah nanti untuk laporannya. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dari aplikasi tata barang yang saya buat menggunakan Kodular dan juga Airtable. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.